kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fania He Saraswati, Fitriatul Amanah, dan Cynthia Kurniawati. Berikut adalah tayangan video tentang kode etik profesi guru dan organisasi asosiasi keprofesian. Nah, apa sih kode etik profesi guru dan organisasi asosiasi keprofesian itu? Yuk simak sampai selesai! Kode etik profesi guru dan organisasi asosiasi keprofesian. Pengertian kode etik profesi. Secara etimologis, kode etik berarti pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dengan kata lain, kode etik merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan profesi, maka kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam kehidupan masyarakat. Tujuan kode etik profesi. Menurut R. Hermawan S. 1979, secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian pada anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Dan yang kelima, itu adalah untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Adapun maksud dan tujuan kode etik secara umum, yaitu untuk menjamin agar tugas pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya. Organisasi asosiasi keprofesian. Sebagai suatu organisasi asosiasi kejuruan menyerupai suatu sistem yang senantiasa mempertahankan keadaan yang harmonis. Dia akan menolak keluar komponen sistem yang tidak mengikuti arus atau menyulitkannya. Jadi, dalam suatu organisasi profesi, ada aturan yang jelas dan sanksi bagi yang melanggar. Eksistensi, misi, fungsi, dan peran organisasi asosiasi keprofesian. Kelahiran suatu organisasi asosiasi keprofesian tidak terlepas dari perkembangan jenis bidang pekerjaan yang bersangkutan. Karena organisasi termaksud pada dasar dan lazimnya dapat terbentuk atas prakarsa dari para pengemban bidang pekerjaan. Motif dasar kelahirannya itu bervariasi. Ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural, dan pandangan atau falsafah tentang sistem nilai. Akan tetapi, pada umumnya, berlatar belakang solidaritas di antara pengemban bidang pekerjaan yang bersangkutan atas dasar dorongan dari dalam diri atau intrinsik atau tuntutan lingkungan, yaitu ekstrinsi. Secara umum, fungsi dan peranan organisasi asosiasi keprofesian itu selain melindungi kepentingan para anggota dan kemandirian dan kewibawaan kelembagaannya, secara keseluruhan juga berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan, profesional, martabat, dan kesejahteraan para anggotanya. Bentuk, corak, struktur, kedudukan, dan keanggotaan. Dalam bidang pendidikan, dapat ditemukan berbagai bentuk keorganisasian, antara lain, yang pertama, ada persatuan atau union. Yang kedua, ada federasi atau federation. Yang ketiga, ada aliansi atau alliance. Yang keempat, ada asosiasi atau association. Jika rata tinjau dari segi kategorisasi keanggotaannya, ternyata menunjukkan corak keorganisasian yang bervariasi, seperti bidang pendidikan di mana mereka bertugas seperti dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Ada juga status penyelenggaraan kelembagaan pendidikan yaitu negeri swasta. Yang ketiga ada bidang studi atau keahlian. Yang keempat ada latar belakang etnis. Struktur dan kedudukan dipandang dari segi jangkauan wilayah kerjanya juga ternyata beragam dan bersifat. Yang pertama ada lokal, yang kedua ada nasional, dan yang ketiga ada internasional.
program operasional dan ADART konvensi. Selaras dengan kandungan misi, fungsi, dan perannya, secara hal-hal yang berkalian dengan yang pertama, ada upaya-upaya yang menunjang terjadinya pelaksanaan hak dan kewajiban para anggotanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, ada upaya-upaya yang memajukan dan mengembangkan kemampuan profesional dan karir para anggotanya. Yang ketiga, ada upaya-upaya yang menunjang bagi terlaksananya hak dan kewajiban pengguna jasa pelayanan profesional. Yang keempat, ada upaya-upaya yang berkalian dengan pengembangan dan pembangunan yang relevan dengan bidang kepentingan. Hal-hal yang berkalian dengan segala seluk-beluk keorganisasian, termasuk visi misi, fungsi, dan perannya, serta tugas wewenang dan tanggung jawabnya, termasuk penyelenggaraan dan program kerjanya seperti pokok-pokoknya tersebut, lazimnya diatur dalam ADART konvensi dari organisasi keprofesian yang bersangkutan. Bagi profesi keguruan, telaah dokumen-dokumen yang relevan antara lain ADART PGRI, IPTBI, dan sebagainya.